Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Melisa Evrina dengan NIM channel 23030. Hari ini aku bakal menampilkan presentasi aku yang berjudul tentang penyelesaian sengketa bisnis. Nah, apa aja sih materi yang bakal kita bahas dalam judul penyelesaian sengketa bisnis ini? Mari kita bahas. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu sengketa bisnis? Nah, sengketa bisnis adalah penyelesaian antara pihak dan dunia komersial. Penyelesaian efektif membantu menjaga hubungan dan mengurangi kerugian. Contoh kasus termasuk perselisihan kontrak, pelanggaran HKI, dan kompetitif tidak sehat. Baik, kita bakal masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya, sumber dan penyebab sengketa bisnis. Ada tuh beberapa penyebab dan sumber terjadinya sengketa bisnis ini. Yang pertama, pelanggaran kontrak. Kegagalan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Nah, tentu ini bakal menimbulkan sengketa dalam bisnis. Terus ada juga interpretasi berbeda, perbedaan makna usul kontrak antar pihak. Terus ada juga one prestasi and press majeure, keterlambatan atau tidak memenuhi kewajiban, keadaan luar biasa yang menghambat kontrak. Nah, itu bisa menjadi penyebab terjadinya sengketa bisnis. Sengketa kepemilikan dan persaingan, hak milik, merek dagang, paten, serta praktik bisnis ilegal. Nah, oke, lanjut. Jadi jenis sengketa bisnis. Yang pertama itu sengketa kontrak. Apa itu sengketa kontrak? Perbedaan tentang syarat dan pelaksanaan kontrak. Jadi pelaksanaan berbeda dengan kontrak yang telah dijanjikan. Yang kedua itu sengketa kekayaan intelektual, pelanggaran hak cipta dan merek dan paten. Sengketa kepemilikan, apa itu? Klaim hak atas aset atau saham. Nah, ini juga kadang sering banyak terjadi juga tentang masalah ini. Sengketa ketenaga kerjaan, perselisihan perusahaan dengan karyawan. Ini juga banyak kadang terjadi di negara kita tentang perselisihan antar karyawan. Dan ini metode penyelesaian sengketa. Yang pertama itu melalui proses pengadilan. Contohnya, sengketa diselesaikan melalui prosedur hukum resmi sesuai dengan undang-undang di di negara kita. Yang kedua, kelebihannya putusan resmi dan mengikat, penegakan hukum jelas. Kekurangannya biayanya tinggi dan waktu lama, merusak hubungan bisnis juga. Nah, ada juga ini tuh memang banyak melalui hukum tuh memang membutuhkan duit, dan tentu hal ini juga membutuhkan waktu yang lama. Contoh kasusnya itu seperti kepailitan perusahaan dan sengketa merek di Indonesia. Nah, yang tadi itu kan penyelesaian melalui litigasi kan. Sekarang metode penyelesaian sengketa non litigasi. Yang pertama itu melalui negosiasi, dialog langsung untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua itu mediasi, pihak ketiga netral bantu fasilitas penyelesaian. Yang ketiga itu arbitrase, putusan arbiter yang bersifat mengikat dan final. Gitu. Kelebihan dan kekurangan ADR. Kelebihan ADR itu contohnya seperti proses cepat dan biaya lebih murah, rahasia dan menjaga hubungan kooperasi. Kekurangan ADR itu keberhasilannya tergantung itikat baik, terus puluhan putusan arbitrase bisa dibatalkan. Data penggunaan di Indonesia itu lumayan gitu. Oke, selanjutnya.
Nah, ada juga mediasi, proses dan tahapan. Yang pertama itu penunjukan mediator, disepakati oleh pihak atau ditunjuk pengadilan. Pertemuan mediasi, mediator memfasilitasi diskusi dan solusi bersama. Yang ketiga, penyusunan kesepakatan. Kesepakatan didukung dalam perjanjian yang mengikat. Contoh kasusnya itu seperti sengketa investasi dan waralaba berhasil lewat mediasi. Oke, lanjut. Arbitrase, proses dan pelaksanaan. Yang pertama itu klausul arbitrase, kesepakatan kontrak untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase. Yang kedua, penunjukan arbiter, dipilih oleh pihak dan atau lembaga arbitrase yang resmi. Proses arbitrase yang pertama itu pengajuan klaim dan jawaban, pembuktian dan sidang, putusan final. Yang keempat itu lembaga arbitrase di Indonesia, BANI sebagai Badan Arbitrase Nasional termuka di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ada juga nih contoh kasus penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Yang pertama itu sengketa konstruksi, diselesaikan melalui arbitrase nasional BANI secara mengikat. Yang kedua itu sengketa merek dagang, diselesaikan lewat mediasi di Pengadilan Niaga Jakarta. Yang ketiga itu analisis perbandingan, yang mana ADR lebih cepat dan menjaga hubungan dibandingkan litigasi. Kesimpulan pada materi hari ini adalah pemilihan metode sesuaikan dengan kompleksitas dan prioritas bisnis. Yang kedua itu klausul kontrak, gunakan klausul penyelesaian sengketa yang jelas. Yang ketiga itu alternatif ADR, prioritaskan ADR sebelum mengambil jalur litigasi. Yang keempat, edukasi pelaku bisnis, pelatihan penting agar paham menyelesaikan sengketa bisnis. Itulah materi saya pada hari ini. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.